Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan banyak orang takjub mendengarnya dan berkata, "Dari mana diperolehnya hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mukjizat-mukjizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka menolak dia. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka." Ia merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Bacaan hari ini diambil dari Markus 6 ayat 1 sampai dengan 6. Dengan judul perikop Yesus ditolak di Nazaret. Ketika saya merenungkan Yesus yang Tuhan begitu sangat-sangat berhikmat mengajar, bahkan disertai dengan mujizat-mujizat, kok ia masih ditolak? Lalu siapa saya? Apalagi saya? Apakah saya pernah ditolak? Di dalam permenungan saya ingin memberikan satu kesaksian di mana saya juga pernah ditolak dan bahkan di banyak tempat. Lalu bagaimana reaksi saya ketika saya ditolak? Sungguh luar biasa. Roh Kudus membimbing, memampukan untuk tetap tenang dan berjuang. Maka dalam permenungan ini saya memberikan tema tetap tenang dan berjuang. Apa akibat dari Roh Kudus yang membimbing dan memberikan kekuatan, memampukan saya untuk tidak marah ketika ditolak, tidak dendam, bahkan saya sanggup tersenyum dan mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menyediakan orang-orang yang hadir di dalam kehidupan saya untuk menolak saya. Itulah kekuatan Roh Kudus. Sebab lewat mereka semua, iman saya semakin tumbuh. Sehingga saya masih bisa berdiri teguh untuk belajar memuliakan nama Tuhan sampai hari ini. Satu peristiwa yang saya ingat di mana justru saya ditolak ketika awal mula saya mau melangkah, mau belajar melayani Tuhan lebih baik. Saya ingat pada waktu itu tahun 1094 saya ikut CAP bersama suami, CAP angkatan pertama
tidak di salah satu paroki, saya tidak sebut parokinya yang mana. Singkat cerita, setelah selesai ikut CAP, pada waktu mau retus, ya, waktu mau pengutusan, itu ketua CAP-nya datang ya, kepada saya dan suami saya. Beliau mengatakan, Pak Edi harus ikut trainers. Ibu tidak boleh ikut. Jelas sekali kata-kata itu. Itulah penolakan di mana saya ingin belajar melayani. Namun telah ditolak sebelum berjuang. Ya. Akhirnya saya diam saja, saya tidak marah, saya tetap diam sampai pulang. Di saat perjalanan pulang, saya bilang sama suami saya, aku ikut. Suami saya bilang apa? Kamu kan dengar sendiri tadi, ibu nggak boleh ikut. Saya bilang, itu manusia. Ya, saya yakin yang menolak itu manusia. Tuhan belum tentu menolak saya. Saya bilang, aku ikut. Saya bilang sekali lagi. Lalu suami saya bikin alasan lagi. Duitnya nggak ada buat bayar kami berdua. Padahal pada tahun 94 itu kami berdua kalau ikut hanya bayar 300.000 rupiah. Saya diam. Tapi saya berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Dan saya yakin, itu dalam hati saya ya, saya mengatakan, dan saya yakin, pasti saya yang ngajar duluan. Sebelum suami saya ngajar, saya bilang begitu dalam hati. Sampai di rumah malam itu, pulang CAP, anak saya memberikan amplop. Dia bilang, Mah, ini dari Om, dia sebut namanya. Katanya buat mama pelayanan. Saya buru-buru buka tuh amplop. Ya. Isinya 250.000. Langsung saya bilang sama suami saya, sekarang juga kamu telepon ke kepala sekolah. Waktu itu kepala sekolahnya Pak Yosep Teja Indra. Ya. Telepon bahwa saya mau ikut. Lalu suami saya telepon. Dia mau ikut sama saya istrinya. Pak Yosep bilang apa? Ini yang dikehendaki Romo Sugiri katanya. Ya, kalau bisa bersama-sama Pak Sutri ikut. Saya kan dengerin dari telepon itu kan, dengerin di telinga. Saya bilang, aduh terima kasih Tuhan. Saya bilang begitu. Luar biasa. Saya bilang sama suami saya, nih kamu gak usah bayar sampai 300, kamu cuma bayar 50.000, nih ada duit. Ya. Akhirnya saya ikut trainers, suami saya ikut trainers, dan apa yang terjadi? Saya lulus, dan ternyata juga sebelum suami saya diutus mengajar, saya yang pertama kali diutus untuk mengajar. Di paroki tempat saya ikut CAP yang pertama. Jadi CAP yang kedua saya mengajar. Di sini luar biasa Tuhan. Begitu baik ya. Luar biasa. Maka saya hanya berpesan kepada anak-anak muda apalagi sekarang pakai e-flyer ya. Gak akan ada yang ditolak. Semua dipanggilin untuk ikut ini, ikut itu. Sedangkan saya dulu belum berjuang, sudah ditolak. Untuk anak-anak muda, saya berpesan, jangan pernah mundur. Ya, saya berikan satu pantun ya, nanti dijawab ya, cakep gitu ya. Ini pantunnya. Janganlah mundur sebelum tempur, tetaplah bersyukur, Allah Roh Kudus penghibur. Semoga menginspirasi terutama bagi anak-anak muda yang mau berjuang untuk kemuliaan Allah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebesaran-Mu,
atas kemurahan-Mu, atas bimbingan-Mu, bagaimana Engkau telah memberikan contoh yang konkret, yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus yang begitu berhikmat dan ada pula mujizat masih ditolak. Maka biarlah kami anak-anak-Mu tetap berjuang untuk maju, untuk memuliakan nama Tuhan. Berkatilah kami semua agar tetap teguh, taat dan setia untuk melayani di dalam perutusan yang Engkau berikan kepada kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.